itu yang penerapan BLI ya dalam ESP32. Oke, ya sambil paralel aja teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa ya, kita tanya jawab diskusi. Cuma untuk mentoring ke depannya mungkin kalian sendiri akan lebih fokus ke final project ya. Mungkin sebagian besar, mungkin ya 75% mentoring ke depan akan dikebut untuk final project. Nah, sisanya konsultasi seperti biasa ya di sesi tutor. eh itu kemudian sebelum lanjut nih ya, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Seperti biasa, Kyle eh, mengingatkan kembali ke teman-teman untuk mengerjakan assignment-nya ya. Jadi ya semoga teman-teman bisa mengatur waktu lebih disiplin ya, karena eh, yang teman-teman kerjakan itu menambah. Sesi kemarin mungkin teman-teman hanya mengerjakan assignment. Nah, untuk kedepannya ini teman-teman selain mengerjakan assignment, juga teman-teman mulai untuk mengerjakan final project-nya. Gitu ya. Ya, semoga tidak ada kendala. Berkabar saja teman-teman. Kalau ada kesulitan, ada halangan, kendala, dan lain-lain, silakan curhatkan saja gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, eh Kyle mau cek dulu nih teman-teman yang sudah sampai hardware-nya yang teman-teman beli kemarin. Barangkali boleh siapa aja nih ketik di kolom chat. Hari udah ya, udah datang. Oke. Oke, ini kebanyakan sudah ya. Sapatin besok kayaknya. Oke. Sapatin di NTB ya. Iya Kak, Eh, di Lombok. di mananya? Di Lombok Kak. Oh, apa sih di kota apa? Mataram, Mataram. Lombok Timur Kak. Oh, Lombok Timur tuh yang dekat sirkuit. Itu Lombok, ya Lombok Tengah tapi itu Kak. Oh, itu Lombok Tengah sirkuit MotoGP. Oh, ya ya ya. Oke, oke. Rinda belum semua. Oh, mungkin beli di beberapa toko yang beda ya. Oke, oke. Oke, makasih banyak teman-teman konfirmasinya ya. Oke, semoga nggak ada hambatan untuk proses reimbursement-nya. Atau barangkali ada yang sudah reimburse, sudah cair atau belum, baru isi form aja ya. Ya, ya, ya. Oke, sip. Pemberitahuan ya. Ada Kageng nggak ya? Waduh, nggak ada Kageng ya. Oke, nanti Kyle coba tanya ini ya, Kageng. Apakah nanti ada konfirmasi untuk reimburse-nya? Ada pemberitahuan ke teman-teman atau enggak? Nanti Kyle coba tanya dulu ya ke Kageng. Oke, eh ya Alhamdulillah ya kalau teman-teman sudah pegang hardware-nya, barangkali nih di antara teman-teman ada yang baru pegang gitu ya, ESP32 Devboard-nya. Nah, teman-teman bisa nih mulai coba-coba ngoding di Arduino IDE-nya ya. Untuk yang kemarin waktu itu ya,
Kak pernah sampaikan di mentoring tambahan, tapi ya nggak semuanya hadir. Mungkin yang kemarin baru install Arduino IDE-nya, nah itu silakan dilanjutkan install ESP32 board-nya, kemudian coba dicolok ya ESP32 menggunakan apa kabel USB-nya. Nah, apakah terdeteksi COM port-nya atau tidak? Nah, kalau misalnya belum terdeteksi, kemungkinan besar teman-teman perlu install drivernya dulu. Kalau sudah terdeteksi, nah coba upload codingan sederhana aja untuk memastikan ESP32-nya berfungsi ya. Nah, nanti silakan dicoba dulu ya masing-masing, pastikan ESP32-nya jalan. Oke, nah itu mungkin yang kedua soal hardware. Nah, yang selanjutnya kita akan fokus dulu nih untuk final project progress pertama. Untuk deadline masih lama, sebenarnya seminggu lagi. Tapi saya harap dalam seminggu ini teman-teman eh, sudah sampai progress 2 ya, kalau bisa sambil paralel. Nah, untuk yang progress pertama dulu nih, saya mau cek pertama dari judul dulu nih. Ah, dari kelompok atau gini, kelompok mana yang sudah menentukan judulnya? Boleh resen perwakilan kelompoknya mungkin? Bentar, kayak lupa nih. Nama-nama kelompoknya ya. Kalau dulu mah enak ya, apa nama kelompoknya sesuai absennya. Jadi 26 sampai 30, 31 sampai 35. Kalau sekarang agak acak, jadi harus lihat kelompoknya ya. Sebentar, mana ya? Di mana sih important link UTS initial assessment? Bentar, bukan di sini. Dokumen. Oh iya di dokumen. Oke, saya pegang kelompok 6 sampai 10 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, absen dulu nih dari paling atas dulu ya. Kelompok 6 nih. Ada Azhari, Ridho, Rinda, Sapatin, sama Yoga. Untuk kelompok 6 sudah menentukan judulnya. Masih belum Kak, masih menampung ide tapi masih belum ditentukan mau pilih yang mana Kak. Oh, oke, oke. Sip, masih menampung ide ya tadi. Oke. Ya, Jangan ya. Enggak, biasa. kami atau bisa jadi apa ya, teman-teman mungkin eh, gali juga latar belakang masalahnya, mungkin ada sumber-sumber beritanya gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tentukan juga tingkat kesulitannya ya. Sekali lagi, waktu kita terbatas nih untuk pengerjaan final project hanya sebulan kurang bahkan ya. Jadi ya dipilih aja yang tingkat kesulitannya eh, nggak sulit-sulit amat, kurang lebih kayak gitu ya. Yang sesuai sama kemampuan teman-teman aja. Selama 1 bulan ini semoga bisa kekejar gitu ya mengerjakan final projectnya.
Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke kelompok 7. Ada Andika, Hari Saputra, Putri, Rovino, dan Torik. Kelompok 7 sudah ada judul final project-nya. Boleh ketuanya atau perwakilan kelompoknya? Ada Andika atau Hari, Putri? Oh, ini Putri di chat. Oke, belum, masih didiskusiin ya. Sip, sip. Oke, masih belum ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan diskusinya ya untuk menentukan judul final project-nya. Kalau kelompok 8, kita cek dulu. Ada Ardiansyah, Rafli, Rizky, Salman, sama William. Kalau kelompok 8 bagaimana? Hadir Kak. Oke, gimana saya menentukan judul final project-nya? Kemarin itu sempat diskusi sama teman-teman sama kelompok itu dapatnya itu idenya itu kayak pengembangan alat smoke detektornya itu bisa mendeteksi kualitas udara gitu Kak. Mau apa di lingkungan ataupun di dalam mobil misalnya gitu. Nah, itu Oke, kayak ngecek udaranya itu kualitasnya baik atau enggak. Itu kira-kira bisa nggak Kak pakai smoke detector itu? iya, bisa banget, bisa banget. Nah, ini bagus ya memanfaatkan hardware yang disediakan MySkill. Ya, secara garis umum kan, secara garis besar kan MQ135 ini untuk deteksi udara lah ya, atau deteksi gas kalau nggak salah. Nah, nanti teman-teman bisa diturunkan ke aplikasinya, misal tadi di lingkungan kah, atau tadi ya misalnya di dalam mobil kah, atau di ruangan kah. Nah, itu silakan teman-teman tentukan ya. Oke, dilanjutkan aja berarti diskusinya ya. Ya Nanti Kak. silakan tentukan judulnya, lebih fokus misalnya di mana tadi ya. Hmm. Apakah di ruangan kah, atau di kota misalnya ya, atau tadi di dalam mobil itu juga bagus. Iya. Oke, Soalnya kan kalau zaman sekarang itu problemnya juga kualitas udara itu paling banyak ya kayak problemnya itu. yes, setuju. Iya ya. Gitu aja sih Kak. Ya Kak, makasih ya Kak. Oke, sip. Terima kasih kelompok 8 ya. Iya, Kak. Oke, kelompok 9 ada Eki, Najib, Ria, Rizaldi, Feni. Gimana kalau kelompok 9, apakah sudah menentukan judul final project-nya? Ya, ada Eki atau Belum Kak, masih. oh, oke. Masih diskusi ya. Oke, silakan Iya, dilanjutkan. Kak, bisa. Sip, sip. Oke, nggak apa. Silakan lanjutkan diskusi dengan kelompoknya ya. Oke, terakhir kelompok 10 ada Ivan, Baharudin, Nabila, Rizky, Septiani. Kalau kelompok 10 bagaimana? Sudah ada judul final project-nya? Oke, oke, oke. Sip, silakan dilanjutkan ya diskusinya dengan kelompoknya. Oke, ya, sekali lagi silakan teman-teman, jika ada yang mau dikonsultasikan
ya mungkin ada beberapa ide atau ya mungkin stuck gitu ya untuk memilih final project, judul final projectnya. Silakan ditanyakan aja, dikonsultasikan aja ya ke KL. Nanti ya insya Allah KL akan bantu juga untuk kelompok teman-teman nih barangkali gitu ya. Nah sekali lagi teman-teman bisa memanfaatkan sensor yang diberikan oleh MySkill ya, karena sensor gas atau sensor udara, kualitas udara seperti itu. Sekali lagi teman-teman bisa tuh diturunkan ke topik-topik khususnya ya. Eh, Bisa macam-macam implementasinya ya, seperti yang kalian contohkan. Misal di kualitas udara di kota misalnya ya, atau deteksi karbon dioksida di ruangan atau di tempat kerja, atau bahkan sederhana misalnya suhu dan kelembaban aja mungkin di ruangan gitu ya, atau di gudang misalnya ya. Kemudian menarik tadi yang misalnya eh, deteksi gas beracun di mobil ya. Sempat kan beberapa waktu lalu, udah lama sih, ada berita yang anak kecil terjebak di dalam mobil, kemudian apa ya kalau nggak salah ada hubungannya sama gas yang terperangkap di dalam mobil itulah intinya, atau gas beracun di peternakan ayam. Itu juga peternakan ayam salah satu parameternya mendeteksi gas NH3 juga gitu misalnya ya. Ya, pokoknya macam-macam. Teman-teman silakan dieksplor aja. Di luar menggunakan sensor yang disediakan itu juga boleh. Silakan mau deteksi banjir, misalnya deteksi kebakaran hutan dan lain-lain itu silakan dieksplor aja ya terkait judul final project-nya. Oke, kita lihat guideline. Oke, semoga teman-teman bisa kekejar progres 1 dan 2-nya. Kita review dikit. Oke, nah ini untuk tugas progres 1-nya, teman-teman boleh sambil ya nanti ya kalau misalnya sudah menentukan, dilanjut aja untuk tugas progres 1-nya. Ini ada buat repository di GitHub. Nah, ini nampaknya per kelompok aja ya, atau perorangan ya. Kayak lupa nih untuk tugasnya. Kayaknya perorangan deh. Silakan masing-masing buat repository di GitHub ya. Jadi GitHub ini nanti teman-teman menyimpan kode program teman-teman itu di repository GitHub ya. Nah, kayak lupa di sesi berapa ya akan dijelaskan tentang GitHub. Nah, nanti silakan teman-teman buat repositorinya ya untuk final project ini. Poin yang kedua, tuliskan masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Oke, nah ini silakan. Ini kalau yang udah mengerjakan tugas akhir atau skripsinya, mungkin bisa ya menentukan batasan masalah dan rumusan masalahnya. Oke, kemudian poin yang ketiga, jabarkan solusi yang diberikan secara general, masih secara umum. Ini boleh teman-teman secara umum aja, kira-kira solusi atas masalah yang diambil itu apa sih? Sehingga teman-teman perlu membuat alat atau prototype dari judul final project teman-teman. Gitu ya. Dalam bentuk paragraf juga boleh, masih boleh, karena ini masih general.
masih solusi umum lah, kayak gitu. Nah, yang poin keempat, jabarkan rancangan sistem secara general yang ingin dibangun. Nah, ini teman-teman bisa apa ya, membuat blok diagram mungkin ya, membuat blok diagram sistemnya. Ini masih secara general juga, jadi ya mungkin udah kebayang mau sensor untuk deteksi apa, aktuator untuk menggerakkan apa. Nah, ini boleh ditulis juga ya. Kemudian jabarkan uniqueness yang diberikan dari solusi tersebut. Nah, ini kalau ada boleh di apa? Boleh dijelaskan ya hal yang unik dari solusi teman-teman dibanding dengan solusi yang existing. Ini bisa berupa inovasi, bisa berupa perbaikan dari use case yang existing. Nah, ini silakan dijelaskan ya. Sebentar, ini ada yang tanya, izin tanya, repositori di GitHub itu per anggota kelompok ya? Iya, betul ya. Nanti masing-masing buat repositorinya untuk final project ya. Saya baru ingat karena pengerjaan final project-nya ini individu ya, masing-masing bikin prototype sendiri, bikin alat sendiri, ngoding sendiri, dan tentunya di-upload ke repository GitHub sendiri masing-masing. Project-nya sama dengan kelompok lain, apakah boleh? Kalau nggak salah nggak boleh ya. Jadi nanti eh, apa ya, siapa cepat dia dapat aja untuk ininya ya. Jadi silakan kalau sudah menentukan judul final project-nya, boleh langsung disampaikan ya, supaya nanti KL bisa filter kalau ada yang sama kelompok selanjutnya, itu disilakan untuk cari judul yang lain. Gitu ya. eh ini judulnya aja ya, mungkin yang beda. Kalau alatnya mirip-mirip sih nggak apa-apa sih. Gitu. Oke, gunanya buat repositorinya hanya codingan saja atau bagaimana? Ya, nanti repo GitHub-nya itu untuk menyimpan codingannya ya, menyimpan codingannya. Ya, sebenarnya di GitHub ada ada README, mungkin teman-teman bisa menjelaskan reponya di situ, menambahkan keterangan-keterangan lain itu boleh. Cuma ya fitur utama dari repo GitHub kan untuk menyimpan codingannya ya. Jadi itu aja yang diutamakan. Ya, oke. Sip. Ada lagi barangkali dari tugas progres pertama. Ini sekali lagi dikerjakan secara individu ya. Oh, kayak belum tanya lagi ke Kak Ageng untuk pengumpulannya. Apakah di link yang sama dengan submit assignment seperti biasa atau ada link baru? Nah, nanti silakan teman-teman kerjakan dulu aja. Nanti kalau udah ada link submitnya baru bisa submit. Sementara belum ada link submitnya atau belum ada pengumuman lebih lanjut, teman-teman ditunggu aja ya info lebih lanjutnya. Kak, kalau judul projectnya mirip dengan kelompok lain, tapi objeknya berbeda. Oke, intinya nggak, jangan sama sih judulnya ya. Jadi silakan judulnya dibedakan aja. Contohnya apa ya? Gini boleh, misalnya monitoring suhu, pada ruang kantor. Misalnya itu judul kelompok pertama. Kelompok kedua mungkin monitoring suhu
pada gudang misalnya, pada gudang perusahaan apa gitu misalnya. Nah itu boleh, itu kan proyeknya mirip ya, cuma proyeknya mirip, cuma judulnya aja yang beda gitu. Nah itu masih boleh ya, karena nanti latar belakang masalahnya pun nanti berbeda ya antara tadi judul A dan judul B tadi. Tapi secara teknis sama-sama monitoring suhu, nah itu boleh. Kebayang nggak? Kurang lebih seperti itu ya. Siapa Rinda? Gitu. Oke, jadi silakan teman-teman usulkan dulu aja final project judulnya. Nanti Kyle akan apa ya? Ya akan menanggapi, akan di adjust mungkin ya, akan eh, disesuaikan kembali gitu. Kurang lebih. Oke, ada lagi barangkali yang mau ditanyakan? Tugas progres satu aman ya? Eh, eh, udah kebayang ya tugas progres satunya. Nah, nanti selanjutnya kalau yang sudah ada judul final project-nya, nah nanti silakan siapkan weekly report-nya ya. Jadi ada beberapa poin yang nanti teman-teman perlu laporkan ke KL. Ini ada 5 poin, poin yang dibahas, misalnya use case yang digunakan. Ini yang poin pertama ini diganti jadi judul aja ya. Intinya teman-teman mau bikin apa? Nah, ini di poin yang pertama. Poin yang kedua, desain sistem project IoT. Ini pakai jawaban yang ini aja sih. eh Rancangan sistem secara general ya. Misalnya di sisi device-nya teman-teman mau pakai sensor apa, aktuator apa, pakai board ESP tentunya ya, pakai board ESP, pakai connectivity apa, nah itu juga dijelaskan. Kemudian platform IoT-nya barangkali udah menemukan pakai platform IoT apa, dan nanti dashboard-nya mau dashboard berbasis web kah, berbasis mobile kah. Nah, itu kurang lebih desain sistemnya ya. Kemudian ada roadmap project IoT yang diajukan. Oke, jadi ini secara umum aja, kira-kira tahapannya gitu ya. Itu misalnya stage pertama teman-teman mau ngerjain apanya dulu, stage yang kedua mau ngerjain apanya dulu, gitu ya, roadmap-nya. Kemudian menunjukkan timeline. Nah, ini roadmap beserta timeline-nya, apa waktu ya. Biasanya dalam tabel gitu ya, ada tabel, ada tanggal-tanggal atau minggu, satuan minggu mungkin, atau lebih detail sih tanggal ya. Misal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu mengerjakan apa gitu ya. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian mengerjakan apa. Nah, ini udah ada timelinenya. Kemudian pembagian tugas. Nah, ini juga teman-teman boleh dalam satu kelompok, dalam satu tim, ini bagi-bagi tugas boleh. Misalnya seorang ngerjain firmware-nya misalnya ya untuk baca sensor A. Seorang ngerjain firmware untuk baca sensor B. Kemudian seorang ada yang bikin dashboard aplikasinya misalnya, dashboard eh, apa dari platformnya misalnya. Nah, itu silakan boleh dibagi-bagi tugasnya. Nah, nanti tetap ya dalam pengerjaan dalam apa pada saat diimplementasikan ke alat masing-masing itu tetap masing-masing ya mengerjakan sendiri alat sendiri. Nah, jadi nanti silakan di-sharing misalnya codingannya. Nih saya udah berhasil baca sensor A. Nah, nanti silakan didistribusikan ke teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Itu
terkait pembagian tugas. Oke, poin yang kelima, evaluasi tim. Nah, silakan selama report pertama ini ada evaluasi apa, itu nanti disampaikan juga. Oke, dari weekly report sudah kebayang, teman-teman? Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau belum ada, oh, oke, ada yoga. Boleh, yoga. Mau tanya Kak, ini weekly report ini kan kemarin katanya disampaikan secara lisan ya Kak. Apakah tetap lisan atau secara tertulis juga Kak? Terus mau tanya, benar Kak, lupa Kak. Coba tanya itu dulu Kak. Oke. Ya, weekly report ini secara lisan. eh Kalau teman-teman ingin menampilkan sesuatu, misalnya teman-teman apa? Misalnya di poin 4 nih menunjukkan timeline, misalnya ya, ada yang perlu ditunjukkan. Nah, itu hanya ditunjukkan aja ya, tidak dikumpulkan. Intinya sih gitu. Misal teman-teman saat menjelaskan desain sistem, teman-teman mau mempresent sesuatu, nah itu boleh. Jadi didokumentasikan, nanti di weekly report baru ditunjukkan. Boleh, jadi mau ditulis, tapi intinya weekly report ini tidak dikumpulkan ya. Seperti itu. Beda sama tugas progres. Kalau tugas progres ini dikumpulkan, kalau weekly report ini dilaporkan aja. Dilaporkan boleh melaporkan secara lisan atau tulisan gitu. Mau tanya lagi Kak, untuk weekly report progress pertama ini nanti tanggal berapa ya Kak? Nah, ini weekly report ini mengikuti mana? Ini ya, mengikuti deadline ini. Nah, untuk apa? Untuk kapannya itu menyesuaikan aja teman-teman siap kapan. Nah, biasanya pada saat mentoring ini aja gitu ya. Jadi memanfaatkan di waktu mentoring ini kalau ada yang udah siap weekly report, nah itu boleh. Di luar jadwal mentoring, silakan boleh janjian dulu aja. Mau kapan, hari apa, jam berapa, itu juga boleh. Yang penting ini ya, eh, mengikuti deadline ini aja. Jadi di sebelum tanggal 7 kalau yang progres pertama. Progres kedua sebelum tanggal 8. Ini ya boleh mulai dari sekarang ya. Seperti itu terkait jadwalnya. Baik Kak, terima kasih. Oke, sip, kebayang ya. Oke. Oke, untuk weekly report ini reportnya per kelompok ya, teman-teman. Mengingatkan kembali kalau tugas progres satu ini per individu, kalau weekly report ini per kelompok. Jadi boleh eh, apa ya? Idealnya pada saat weekly report itu full tim ya, satu kelompok itu full tim. Nah, nanti reportnya boleh diwakilkan misalnya, atau silakan bagi-bagi tugas saja yang mau lapor poin satu siapa, poin dua siapa. Nah, itu silakan. Intinya weekly report ini per kelompok. Kalau misalnya ada yang tidak hadir, ya, dalam satu kelompok ada satu anggota yang tidak hadir. Yang tidak hadir ini itu harus weekly report secara tertulis ya, gitu. Oke, kebayang ya, seperti itu untuk weekly report. Ada yang mau ditanyakan lagi?
barangkali. Salman, boleh silakan. Kak, mohon maaf nih Kak. Kalau misalkan keluar dari topik, kalau misalkan nanya segmen yang kemarin sesi 20 itu boleh nggak Kak? Soalnya ada problem Kak. Oh, oke, boleh, boleh. Jadi kemarin yang sesi 20 itu kan yang terakhir pas Kak Tio mau selesai itu kan ada tugasnya. Itu di situ itu cuma ada satu tugas gitu Kak, cuma download aplikasi yang NRT itu kan Kak. Nah, tapi ternyata pas dicek materinya keluar di drive itu ternyata kan ada dua. Nah, yang pokoknya soalnya itu lakukan full git dari repositori yang disediakan gitu ya Kak. Tapi di materinya itu cuma ada tulisan demo gitu Kak. Terus kita juga lupa mungkin buat nyimpen link demonya kemarin. Oh, oke, oke. Kalau nggak salah, yang terbaru itu cuma satu poin ya untuk materinya. Sorry, untuk assignment-nya. Cuma Install itu aja. turun install itu aja. Jadi Oh, ikut materi yang itu aja ya. oh iya Kak, siap-siap. Berarti cuma install itu aja ya Kak. Iya, Oke Kak, saya siap. juga saya punyanya materi yang lama. Materi yang lama tuh betul assignment-nya ada dua ya. Sebelumnya tuh yang disuruh eh, GitHub ya intinya. Ya, ya, Kak. Oke, pakai yang terbaru aja ya. Oh iya Kak. Oke Kak, siap. Mm-mm. Makasih Kak. Itu filenya yang di share ke Agung bukan di Drive. Iya, yang di drive ini Kak. Saya lihatnya di drive yang folder peserta itu Kak. Oh, kayaknya Kak Agung salah upload nih. Harusnya upload file yang terbaru ya, materi yang terbaru. Sedangkan yang terupload itu kayaknya yang lama ya. Assignment-nya masih ada dua. Oke, nanti Kak coba confirm lagi ya ke Kak Ageng. Oke Kak, siap. Makasih ya Kak. Ya, oke. Oke, kayak lanjut dikit sampai yang progres 2 ya. Untuk tugas progres 2 ini jelaskan platform IoT apa yang dipilih. Nah, ini sebenarnya masih beberapa sesi lagi nih teman-teman untuk dapat tutor yang sesi platform. Cuma teman-teman mungkin boleh curi start aja, boleh explore berbagai macam platform IoT ya. Eh ya mungkin satu kelompok minimal adalah yang pernah barangkali ya menggunakan platform IoT. Apakah pernah menggunakan Blink atau ThingSpeak atau UBDots atau Antares mungkin ya. Nah itu boleh dicuri start aja, explore berbagai macam platform IoT. Kalau Kyle ada waktu, mungkin di kelas tambahan, Kyle akan coba demokan beberapa platform IoT, ya. Misal menggunakan Blink, ThingSpeak. Nah, nanti teman-teman silakan pilih aja yang sekiranya mudah bagi teman-teman pakai platform yang mana. Berbagai platform juga menawarkan fitur-fitur masing-masing ya. Mungkin di platform A fiturnya nggak ada di platform B atau sebaliknya. Nah, ini jadi bahan pertimbangan teman-teman ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, fitur apa aja yang ada di alat teman-teman. Intinya alat teman-teman ini bisa melakukan apa aja sih? Ya, itu silakan di list fiturnya. Oh, alat ini bisa mendeteksi atau memonitor parameter apa misalnya suhu misalnya atau kelembaban atau gas apa misalnya. Nah, itu dijabarkan kemudian fitur misalnya mengontrol apa. Nah, itu silakan dijelaskan di poin nomor 2. Poin nomor 3 jelaskan interface microcontroller apa aja yang digunakan. Nah, ini nanti kaitannya
sama ini ya, komponen sensor atau aktuator yang teman-teman gunakan. Jadi misalnya teman-teman menggunakan I2C misalnya ya untuk sensor A, B, C misalnya. Teman-teman menggunakan SPI misalnya interface SPI untuk sensor D misalnya. Kayak gitu. Jadi interface-nya silakan di list apa aja yang digunakan dan untuk sensor apa. Kemudian jelaskan microcontroller apa yang dipilih dan mengapa. Nah, ini jelaskan aja eh, apa keunggulan dari ESP32 yang teman-teman gunakan. Ya, dijelaskan eh, keunggulan dari ESP32 ya, microcontrollernya. Seperti itu untuk tugas progres 2. Weekly report menjelaskan fungsionalitas. Oke, kemudian rancangan komunikasi dari perangkat ke cloud dijelaskan teman-teman pakai connectivity apa, pakai protokol apa. Nah, ini di poin nomor 2. Poin nomor 3, pemilihan platform software dan hardware beserta alasannya. Ini kalau eh, platformnya ini sudah mungkin sebagian besar akan menggunakan Arduino IDE. Nah, barangkali teman-teman menggunakan platform lain itu boleh. Nanti dijelaskan aja alasannya kenapa. Kemudian menjabarkan bill of material dari project IoT yang dibangun. Oke, ini teman-teman nanti list buat BOM-nya ya, komponen apa, kemudian berapa kuantitinya, kemudian nanti dikalikan dengan harga satuannya, kemudian nanti akan muncul total harganya ya, tiap komponen. Kemudian silakan ditotal semuanya sehingga outputnya nanti berupa, oh untuk membangun prototipe ini itu membutuhkan modal berapa sih? Nah, intinya sih seperti itu ya di poin nomor 4. Seperti itu, teman-teman, sampai progres 2 dulu aja. Masih ada waktu ya kurang lebih seminggu lagi. Ya, oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau menambahkan? Ada yang mau didiskusikan? Untuk progres 1 dan progres 2? Oke, aman ya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, seperti biasa, teman-teman, barangkali baru kepikiran pertanyaannya nanti, itu boleh langsung aja teman-teman konsultasikan di DM aja di Discord. Oke, sambil diisi presensinya, ini kalau udah drop di kolom chat. Oke, ya mungkin dalam waktu dekat kita akan adakan lagi kelas mentoring tambahan. eh Mohon maaf sebelumnya ini terpotong ya dari beberapa minggu kemarin belum keadakan lagi mentoring tambahannya. Ini lumayan agak sibuk di kantor, jadi belum ada waktu luang. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi ya dimaksimalkan dulu untuk belajar mandirinya ya. Oke, tapi silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, dikonsultasikan, jangan sungkan, langsung tanyakan aja di Discord ya. Oke.
Ya, mungkin seperti itu. Mungkin terakhir ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau gitu mungkin ke akhiri eh, sesi mentoring malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman untuk kehadiran dan antusiasmenya. Ya, semangat ya, lanjutkan untuk final project-nya teman-teman. Ditunggu untuk progresnya ya. Kita ketemu lagi mentoring di hari Minggu ya. Jadi sampai jumpa di sesi mentoring selanjutnya. Oke, Kak izin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Recording stopped.